Bayangkara bersama ulama amanah. Jadi memang itu sasaran kegiatannya, kita selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh agama. Dengan ulama. Saya yakin dan percaya karena Halmahera Tengah ini kan termasuk juga kabupaten yang memiliki religi yang tinggi, Bang. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk pemirsa dan penonton Rahim Odiani Channel dimanapun Anda berada. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Tamu kehormatan. Beliau adalah Kapolres Halmahera Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Aditya Kurniawan, Sarjana Hukum dan Sarjana Ilmu Kepolisian. Ada nambah satu, Bang. Baru kemarin lulus. Salam presisi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Bang. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang di podcast kami hari ini. Topik atau diskusi kita pada sore hari ini adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan Kamtipmas di Kabupaten Halmahera Tengah. Namun sebelum kita bahas topik ini, saya ingin Bang Kapolres bisa menceritakan sedikit tentang biografi dan pengalaman awal masuk polisi hingga bisa ditugaskan menjadi Kapolres Halmahera Tengah. Silakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih, Bang, sudah diberikan kesempatan bisa hadir di podcast ini. Jadi kalau untuk biografi, saya itu pertama mendaftar masuk ke Akademi Kepolisian itu dari Jawa Tengah, Bang. Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, alhamdulillah. Setelah lulus, alhamdulillah ada diberikan rezeki, jadi saya langsung masuk, Bang. Langsung masuk di Akademi Kepolisian. Waktu itu tahun 2000, kalau tidak salah. Satu kali tes saja, Bang? Satu kali tes, luar alhamdulillah. Biasa. Kemudian setelah kurang lebih 3,5 tahun pendidikan di Akademi Kepolisian, tahun 2004 lulus. Kemudian penugasan pertama saya itu di Polda Sumatera Selatan. Di Polda Sumatera Selatan itu kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan PTIK selama kurang lebih 2 tahun. Lulus dari PTIK, saya ditempatkan di Polda Lampung. Jadi cuman sedikit. Iya, bergeser. Maksudnya bergesernya sedikit aja, Bang. Iya. Di Polda Lampung kurang lebih 8 tahun ya. Di Polda Lampung itu di Poldanya atau di Polres atau di Polsek? Oh, kalau mungkin saya flashback ya, Bang. Ya. Kalau di Sumatera Selatan itu saya terakhir sempat menjadi Kapolsek di sana. Kapolsek. 2 kali Kapolsek, di Kapolsek Ogan Ilir dulu. Ogan Ilir ya. Polres Ogan Ilir namanya. Ya. Kapolsek Indralaya. Itu kabupaten pecahan, Bang. Dari pecahan, ya. Ogan Komering Ilir. Jadi masih kabupaten baru waktu itu. Kemudian Kapolsek di Talang Kelapa itu maksudnya di Polres Banyuasin. Nah, sebelum saya PTIK. Nah, kemudian pas di Lampung itu saya memang lebih banyak bertugas itu di bidang reserse. Pertama saya jadi Panit Judisila di Polda Lampung di Jatanras. Setelah itu saya menjadi Kasat Reskrim di Polres Waikanan. Berarti berhubungan dengan penegakan hukum ya? Iya, di Polres Waikanan yang mungkin kemarin sempat ada kejadian yang masalah sabung ayam itu, Bang. Sabung ayam. Kemudian menjadi Kasat Reskrim Lampung Tengah. Setelah itu saya
jadi Kapolsek lagi, Kapolsek di Lampung Selatan. Nah, dulu namanya itu Kapolsek Tanjungan, Bang. Sekarang sudah ganti namanya menjadi Kapolsek Katibung kalau tidak salah. Setelah dari sana saya jadi Kapolsek lagi di kota, di Kapolsek Panjang. Nah, itu juga sedikit bagian saya ada wilayah pelabuhan, Bang. Pelabuhan. Mungkin hampir-hampir mirip dengan Polsek Weda lah. Polsek Weda. Ada pelabuhan. Ada pelabuhannya. Cuman memang di sana pelabuhan besar. Jadi memang ya ada lah beberapa masalah yang melibatkan buruh di sana. Setelah saya dari Kapolsek Panjang, nah saya ini, Bang, sempat menjadi Kabak Op. Kabak Ops. Terhubungan dengan masyarakat langsung tuh. Iya, Kabak Ops di Polres Tanggamus waktu itu. Tanggamus. Dan saya alhamdulillah dari Kabak Op itu saya bisa merasakan 2 kali pilkada, Bang. Pengamanan 2 kali pilkada. Karena dulu Polres Tanggamus itu masih 2 kabupaten. 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Pringsewu, kemudian Kabupaten Tanggamusnya sendiri. Nah, sekarang sudah pecah semua, Bang. Sudah pemekaran ya. Sudah pemekaran semua. Dari Kabak Op, saya masuk ke staf. Jadi saya masuk di Biro SDM. Masih di Polres? Masih di Polda. Oh, sudah di Polda. Sudah di Polda, masuk ke Biro SDM. Pertama saya sebagai Kasubag Diapers. Nah, Kasubag Diapers itu bagian yang menangani tentang penerimaan anggota Polri, Bang. Oh, rekrutmen. Ya. Nah, jadi rekrutmen dulu saya masih awal itu, kalau mungkin Abang pernah mendengar, sekarang ada yang namanya rekrutmen proaktif. Nah, itu dulu pas saya di Kasubag Diapers itu program pertama kali itu diluncurkan oleh Mabes Polri. Jadi fokusnya ke adik-adik kita yang berprestasi. Kemudian kalau mungkin di daerah timur itu yang di daerah yang terluar, pulau terluar. Nah, seperti di sini kan ada di Patani, Bang. Patani, nah, itu ada. Terluar. Kemudian setelah dari Diapers saya masih di dalam Biro SDM. Saya menjadi Kasubag Mujab. Mujab itu mutasi jabatan, Bang. Mutasi jabatan. Ya. Baru dari sana, baru saya sekolah pendidikan Sespimen di Lembang kurang lebih 7 bulan. Nah, baru saya penempatan di Polda Maluku Utara. Polda Maluku Utara. Ya. Sejak tahun berapa tuh, Bang, masuk Polda Maluku Utara? Saya masuk Polda Maluku Utara itu kalau tidak salah November 2020. 2020. Ya. Pak Kapolda siapa waktu itu? Waktu itu masih sempat sebentar, Kapoldanya Irjen Pol Rikwanto. Yang sekarang menjadi anggota DPR. Anggota DPR RI itu. Di Komisi 3 lagi, Pak. Komisi 3. Ya. Sebentar, habis itu saya di Polda Maluku Utara. Pertama saya kembali lagi ke community, Bang. Saya menjadi Kasubdit Tipiter di Direktorat Reskrimsus Polda Maluku Utara. Kemudian setelah dari sana saya juga pernah berdinas di fungsi Bimas sebagai Kasubdit. Setelah itu saya merambah lagi, Bang, pengalaman dinas, saya menjadi Kasubdit Gakum di Direktorat Polair. Di Direktorat Polair di Polda Maluku Utara. Berarti waktu di Kabit Bimas ya tadi ya? Kasubdit Bimas ya? Iya. Berarti kenal Bang Deki? Bang Deki. Yang Dir Bimas. Ya, Dir Bimas ya. Habis itu jadi Kasubdit Gakum Polair yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah diberi amanah jadi Kapolres Halmahera Selatan. Halmahera Selatan selama kurang lebih 1 tahun, baru diberi amanah lagi menjadi Kapolres Halmahera Tengah. Ya, alhamdulillah. Siap terus, Pak. Lika-likunya. Baik, Bang.
Kita coba masuk di tema kita Bang, topik kita. Abang, jadi Halmahera Tengah sebagai rumah kita bersama hari ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan hadirnya investasi industri pengolahan dan pertambangan yang masuk di daerah ini Bang. Berbagai macam dinamika, kemudian sosial kehidupan masyarakat terus tumbuh dan berkembang, menjadi suatu tantangan tersendiri Bang. Salah satunya adalah aspek keamanan dan ketertiban yang sering muncul hampir tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu membutuhkan peran, kemudian fungsi dan tugas dari Polri itu sendiri yang terus meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Kita tahu Bang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu mengatur tentang tugas Polri itu sendiri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Juga bertugas di luar itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu menegakkan hukum, lalu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saya melihat selama ini Bang, Polres Halmahera Tengah itu sudah cukup baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara ketertiban. Bahkan saya lihat pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif, tidak mengabaikan penegakan hukum, tetapi artinya menegakkan hukum lalu kemudian mengabaikan hal-hal yang lain. Itu yang saya lihat dilakukan oleh Polres Halmahera Tengah. Bahkan Abang bertugas di sini, saya melihat ada satu momentum Hari Buruh Dunia sedunia itu. Abang punya kemampuan untuk bagaimana menetralisir situasi demo tidak sampai bisa berdampak terhadap anarkis, bahkan mengganggu ketertiban dan lain sebagainya. Untuk itu penting sekali Bang, saya mengundang Abang di podcast ini untuk memberikan pemahaman, informasi bahwa polisi itu adalah sahabat rakyat, polisi itu adalah sahabat masyarakat. Teman, karena itu jangan sungkan-sungkan bila sesuatu bisa disampaikan kepada Pak Kapolres ya kira-kira begitu. Karena itu penting sekali saya mengundang Abang di podcast ini. Nah, untuk mengimplementasikan tugas tersebut, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dan bentuknya seperti apa Bang? Kaitan dengan Kamtibmas itu sendiri. Iya, jadi memang ini Bang, pertama saya masuk ke sini memang saya juga melihat perkembangannya itu sangat cepat, perkembangan masyarakatnya, khususnya karena pengaruh adanya perusahaan yang di bidang pertambangan. Jadi itu memaksa masyarakat di Halmahera Tengah ini untuk bisa menyesuaikannya itu apa ya Bang, kilat gitu Bang. Nah itu juga sebenarnya menjadi tantangan kita juga, karena yang Halmahera Tengah ini akhirnya menjadi tujuan masyarakat dari luar Maluku Utara untuk bisa mungkin bekerja. Imigrasi ya? Iya, jadi apalagi investasi di bidang pertambangan ini kan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi itu memang menjadi tantangan juga buat Polri, buat Polres Halmahera Tengah khususnya. Dan memang pada saat saya pertama kali masuk ke Polres Halmahera Tengah, menjadi Kapolres Halmahera Tengah, saya juga membuat tagline Polres itu sinergi. Iya. Kolaborasi ya Pak? Iya, jadi karena memang Polri juga tidak bisa bekerja sendirian tanpa didukung oleh masyarakat, oleh stakeholder yang lain. Benar. Dan itu juga sama seperti yang saya terapkan di Halmahera Selatan pada waktu itu, karena sama-sama memiliki daerah yang investasi tambang. Betul. Ya, jadi makanya saya juga kemarin membuat program kegiatan
Ada 8 program Bang. Waktu itu saya sampaikan, saya canangkan 8 program. Yang pertama itu ada namanya program Basmalah. Jadi Bayangkara bersama ulama amanah. Jadi memang itu sasaran kegiatannya, kita selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh agama. Dengan ulama. Ya. Agar ya tetap kita saya yakin dan percaya karena Halmahera Tengah ini kan termasuk juga kabupaten yang memiliki religi yang tinggi, Bang. Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh tokoh agama, oleh ulama itu masih didengar oleh masyarakat. Itu alhamdulillah lah di Halmahera Tengah ini ya nuansa religinya masih sangat kental. Dan bahkan saya juga pada saat masuk ke sini yang dulu ada sejarah konflik masalah agama yang di tahun 2000-an, konflik horizontal pada saat itu ternyata hanya di Halmahera Tengah yang tidak terdampak. Benar, Bang. Jadi antara semua agama ternyata di sini memang sudah toleransinya sudah sangat tinggi. Jadi tidak terpengaruh dengan sejarah masa lalu yang dulu. Jadi ya itu harus saya rangkul semua. Kemudian saya juga ada membuat program lapor Pak Kapolres, karena itu saya menyebarkan nomor WA saya, Bang. Karena memang jadi nomor WA pribadi pribadi. Itu disebarkan. Langsung saya yang megang, jadi tidak pakai admin, Bang. Langsung ya? Langsung, itu tidak pakai admin. Itu juga sebagai sarana saya agar Bang, mungkin kan selama ini orang kalau melihat Kapolres itu kan kayak kayak ada jarak begitu, Bang. Nah, cuman kalau masyarakat yang paling bawah itu mereka takut, Bang. Iya, makanya saya membuat lapor Pak Kapolres itu, Bang. Jadi masyarakat bisa langsung komunikasi langsung. Tanya langsung. Ya mungkin dengan kaitan informasi tentang pelayanan kepolisian, karena di sini kan masyarakat yang membutuhkan pelayanan SKCK kan banyak, Bang. Iya benar. Kaitan dengan tenaga kerja. Kemudian ada juga beberapa informasi dari masyarakat kaitan dengan peredaran miras. Ya. Nah, itu sebenarnya sangat membantu kami juga. Selain itu kan itu juga bisa sarana untuk saya bisa mengawasi kinerja anggota saya, Bang, di lapangan. Karena mungkin saya ada keterbatasan, jadi masyarakat bisa ikut mengawasi. Kemudian ada program polisi di mana-mana. Kemudian yang paling saya tekan ini, kami ada program Trabas, Bang, Kampung Trabas. Kampung Trabas. Iya, Kampung Trabas itu kampung tarada narkoba dan miras. Kampung tarada narkoba dan miras. Iya, jadi saya buat itu namanya Kampung Trabas. Jadi sasarannya ya peredaran miras, Bang. Kalau di wilayah Halmahera Tengah ini karena ketertarikan tenaga kerja tadi, Bang, banyak orang yang dari masyarakat dari luar Maluku Utara yang bekerja di sini. Jadi peredaran miras di sini memang khususnya yang cap tikus, Bang, itu itu memang jadi segala sumber masalah. Memang, Bang, jadi saya ikuti beberapa kali kalau saya keluar daerah, balik itu sering kadang itu malam. Iya. Nyampe di Wedan. Sudah benar penempatan anggota di jalan yang mau masuk kota Wedan itu sudah benar tuh. Ya. Bahkan saya temukan kalau ada truk-truk besar, ada mobil-mobil open cup yang agak bawa barang, diperiksa oleh anggota. Iya. Disitulah langsung ditindak. Gitu. Ya, ini menghindari peredaran minuman keras, cap tikus dan sebagainya, bahkan narkoba. Bahkan Abang mungkin sudah dapat informasi, kita baca di media bahwa Halteng ini HIV juga tinggi, Bang. HIV bahkan
sudah beberapa putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu anak-anak muda di sini. Iya. Kaitan dengan narkoba, Bang, kasus narkoba ini penting sekali. Sehingga program yang tadi dicanangkan oleh Abang Kapolres kaitan dengan sinergitas, kemudian kolaborasi dari masyarakat untuk mendapatkan nilai partisipatif itu udah benar. Bahkan lebih tingkatkan lagi tadi ya Bang Kapolres bilang ada kampung terhadap narkoba. Iya. Ini luar biasa. Karena memang begini Bang, ya namanya banyak tenaga kerja, banyak masyarakat yang akhirnya bisa berusaha secara ekonomi di Halmahera Tengah karena ada industri pertambangan tadi. Ya itu akhirnya kan menjadi market Bang. Menjadi market. Jadi pasar. Iya, jadi pasar untuk pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba. Bahkan tidak menutup kemungkinan karyawan perusahaan. Karena memang ada beberapa kami lakukan upaya penangkapan bagi ini pemakai itu ya rata-rata juga berprofesi sebagai karyawan di tambang. Itu karyawan aktif Bang ya? Karyawan aktif, ya. Nah, memang kita juga masih butuh kejelian Bang karena sekarang ini kan mudah sekali untuk kita mengirimkan paket Bang. Baik itu ya lewat jasa kurir. Nah, jadi kan itu memang harus butuh Bang? Butuh pengawasan ekstra. Kemudian juga di Halmahera Tengah ini kan akses lautnya juga mudah. Itu akses lautnya mudah sekali. Kalau dulu kan Bang itu Weda, Patani, kemudian GB, Papua kan. Sekarang udah Ambon lagi Bang. Ambon sudah ada lagi. Jadi memang akses lautnya ini kan memang sudah sangat terbuka begitu. Jadi ya itu tadi Bang, salah satu dampak karena perkembangan industri pertambangan kan akhirnya semuanya terbuka. Benar Bang, karena kejar market tadi. Iya. Jadi ya inilah. Tambah juga kan di Halmahera Tengah kan juga karena ada industri pertambangan itu kan tenaga kerja asingnya juga ada. Gitu. Kira-kira kendala apa yang dihadapi ketika mau dilakukan upaya penegakan hukum? Karena tadi Bang Kapolres telah menyinggung soal ada beberapa kasus peredaran minuman keras, cap tikus, lalu kemudian ada kenakalan-kenakalan yang lain. Kira-kira kendala apa yang dihadapi oleh Bang Kapolres selama ini? Ya kalau kendala tentunya ini juga mungkin dari podcast ini juga mungkin bisa sebagai booster ya. Karena memang di Halmahera Tengah ini Bang memang alasan klasik Bang, yaitu kaitan dengan masalah personil Polres yang masih kurang, dan itu memang sebenarnya masalah klasik lah di semua wilayah. Kemudian khususnya di wilayah di Kecamatan Weda Tengah yang di sana ada PT IWIP, kemudian kompleksitas masyarakatnya, kemudian tindak pidananya sudah sangat tinggi ya. Tapi kita di wilayah tersebut kita belum memiliki polsek, Bang. Dia masih polsubsektor. Nah, karena kalau dengan masih polsubsektor kan jadi personil itu tidak bisa banyak gitu. Akhirnya karena jarak dari Weda juga kurang lebih 1 jam. Jadi dan memang sekarang ini banyak terjadi tindak pidana, kemudian laporan-laporan masyarakat itu dari Kecamatan Weda Tengah. Ya, baik itu mulai dari perkelahian, ada permasalahan-permasalahan penganiayaan lah, pengeroyokan, termasuk juga yang miras tadi. Nah, salah satu memang kendalanya Bang? Jadi kalau secara penindakannya memang tidak ada kendala sih. Ya, cuman kadang kita ini yang agak kesulitan tuh dalam hal masalah pemanggilan. Karena memang rata-rata pemanggilan saksi seperti itu, kalau ada yang melaporkan tentang mungkin dia menjadi korban dan sebagainya. Nah, sering kita terbenturnya itu
saksi yang mau kita ambil keterangan itu adalah karyawan tambang, karyawan perusahaan. Jadi mereka juga ada terikat oleh aturan dari perusahaan gitu. Jadi kalau kita mau mengambil keterangan, ya tentunya kan kita tidak bisa apa ya Bang, tidak bisa sebentar begitu. Ya. Tetap kan ada proses waktunya. Nah itu kadang waktunya itu nanti berbenturan dengan yang bersangkutan harus masuk lagi jam shiftnya. Jadi ya itu sih sebenarnya yang paling banyak menjadi kendala itu. Nah, sedangkan kita mau memaksakan, kita juga kasihan juga daripada nanti dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah itu juga menjadi kendala. Jadi memang terkadang kita juga menyesuaikan juga Bang. Jadi kalau misalnya mereka kita ambil keterangan, baik itu klarifikasi maupun dalam hal penyidikan, ya akhirnya harus beberapa kali kita panggil menyesuaikan juga dengan jadwalnya yang bersangkutan begitu. Termasuk juga korban, ada seperti itu juga. Jadi ya itu juga apa ya, di satu sisi memang kita harus dituntut secepat lah Bang melakukan proses penyelidikan, tapi ya kami juga harus melihat itu juga karena kasihan juga Bang nanti kalau yang bersangkutan ada terjadi masalah di pekerjaannya kan kasihan juga. Benar, begitu. Ya Bang, jadi ada satu kebijakan Polri yang saya lihat sangat baik sekali, restoratif justice ya. Jadi tidak harusnya suatu tindak pidana misalnya, apalagi kalau cuma tipiring Bang, tindak pidana ringan ya. Kalau sampai penyelidikan, lalu penyidikan, lalu kemudian di P21 di over jaksa dan seterusnya, saya kira kalau tidak terlalu berat, kenapa tidak dilakukan restoratif justice itu kan Bang? Itu yang saya kira paling menarik. Dan memang selama ini saya mengikuti Bang. Bang Kapolres ini mencoba untuk menerapkan itu, dan itu tidak meninggalkan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Justru ini baik menurut saya, karena pertama yang tadi tantangan yang dihadapi oleh Bang Kapolres kan penyelidikan membutuhkan saksi, membutuhkan barang bukti, membutuhkan alat bukti. Ini kan prosesnya panjang. Karena itu restoratif justice ini menjadi solusi. Itu yang penting saya kira selama ini. Baik Bang, lalu kemudian saya membaca beberapa literatur dan berita di media. Polri itu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menggunakan moto atau semboyan presisi itu. Presisi, jadi salam presisi ya. Nah ini semboyan ini atau istilah kata presisi ini di tengah-tengah masyarakat belum terlalu tahu gitu. Karena itu mungkin Bang Kapolres bisa sampaikan apa itu presisi, kira-kira begitu. Kalau presisi itu kan itu adalah sebuah tagline yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit pada saat beliau pertama menjabat. Pada saat beliau menjabat menjadi Kapolri, itulah slogan yang selalu digaungkan oleh beliau. Presisi itu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Itu sebenarnya adalah semangat dari pimpinan Polri untuk bisa bagaimana menjadi anggota Polri ini yang yang bisa memprediktif, dalam arti kan kita bisa memperkirakan tentang terkaitan dengan situasi Kamtipmas. Kita harus bisa memprediksi lah. Kira-kira apa yang akan terjadi, apa dampaknya, seperti itulah. Jadi kita memiliki mampu menerawang menerawang setiap sesuatu yang akan terjadi. Yang harus kita hadapi itu kita harus bisa memprediksi terlebih dahulu. Betul. Ya dalam arti mungkin jangan nanti justru ada dampak ke masyarakat yang tidak baik atau menjadi dampak ke institusi sendiri. Kemudian responsibilitas itu kan kaitan dengan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu adalah transparansi berkeadilan. Nah, itulah kenapa pimpinan dalam ini Pak Kapolri kan menuntut agar kita ini bisa terbuka juga dengan publik sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota Polri itu publik juga bisa menilai, publik bisa mengawasi.
tentunya saya yakin dengan presisi itu kan harapannya pimpinan Polri. Jadi Polri ini bisa menjadi apa yang benar-benar masyarakat harapkan. Dan memang saat ini banyak sekali sorotan terhadap anggota Polri kaitan dengan sikap tentang perilaku anggota Polri yang kemarin justru menjadi citra yang menurunkan citra Polri menjadi negatif. Tetapi di satu sisi kalau secara pribadi saya menyampaikan bahwa justru hanya Polri, Bang, institusi yang sudah sangat terbuka dengan masyarakat. Ya. Dan kita tidak anti dalam hal untuk dikritik, kita dikritis keras pun kita sudah sudah sangat terbuka dan kita tidak anti terhadap itu. Makanya kami juga berusaha di Polres Halmahera Tengah menerapkan itu juga. Jadi kami juga harus diawasi oleh masyarakat. Tapi kalau Bang, satu orang anggota polisi misalnya berbuat sesuatu yang tidak diharapkan, ini kan sama dengan nilai setitik bisa merusak susu sebelah kan begitu. Nah, saya kira kan itu oknum. Tapi kan SOP, kemudian tugas-tugas yang formal yang melalui satu organisasi Polri ini saya kira tidak akan seperti itu. Kan itu kaitan kembali ke personil oknum orang. Jadi saya kira penilaian itu kita tidak bisa hindari, Bang, karena ini publik publik. Tapi kan dengan penilaian itu, dengan kritik itu mungkin kita bisa berbenah untuk melakukan perubahan itu itu tadi, Bang, karena kita sudah mendeklarasikan bahwa Polri ini terbuka dengan publik, kita juga harus siap begitu. Justru itu sebenarnya, Bang, kalau untuk saya pribadi sebagai Kapolres Halmahera Tengah, itu sebagai salah satu kontrol dari masyarakat. Betul. Jadi memang kadang karena kita ini sudah memilih profesi sebagai anggota Polri, Bang. Jadi itu adalah konsekuensinya. Kenapa? Karena kita juga diikat oleh aturan-aturan di internal kita sendiri. Jadi mau situasinya Bang, mungkin kita kondisi lelah, kemudian mungkin kalau pas unjuk rasa kita sudah kena lempar dan sebagainya, karena kita berbaju polisi, kita tidak boleh mengedepankan emosional. Benar. Kita harus tetap seperti Abang sampaikan tadi, kita juga karena hakikat kita kan selain penegak hukum kan juga sebagai pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Betul. Baik, Bang, kita sudah di penghujung diskusi ini. Kira-kira ada pesan apa yang penting perlu Abang Kapolri sampaikan kepada masyarakat terkait dengan keamanan, ketertiban, lalu kemudian penegakan hukum dan lain sebagainya? Silakan. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Polres Halmahera Tengah ini tentunya tidak akan bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat semua, dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Kami memang mungkin belum sempurna, tetapi dengan adanya kritik, saran, dan masukan dari masyarakat, kami akan selalu berupaya untuk memperbaiki diri sehingga Polri, khususnya Polres Halmahera Tengah ini bisa menjadi yang bisa diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya itu tadi kami membutuhkan kerjasama, membutuhkan informasi, butuh kolaborasi, sinergitas tadi. Mungkin itu, Bang, kalau yang bisa. Baik, terima kasih Bang Kapolres atas kesediaan waktu bisa berbagi pengalaman di podcast kami. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada sahabat Rahim Oriani Channel yang telah mengikuti dan menonton acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih, Bang. Siap, Pak.